Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, masuk ke pembahasan tentang masalah dan kebijakan pembangunan. Kali ini kita akan bahas tentang berbagai masalah dan kebijakan berkaitan dengan pembangunan, yang mana pada pokoknya masalah utama dari pembangunan ekonomi adalah diantaranya hutang luar negeri yang makin membesar, defisit anggaran negara yang terus membengkak, inflasi yang tinggi, lalu juga neraca pembayaran yang kronis. Semua ini merupakan masalah makroekonomi yang dikelola dalam dua konsep permasalahan, yaitu masalah jangka pendek berkaitan dengan masalah stabilisasi, di mana masalah tersebut merupakan langkah bagaimana menyetir perekonomian nasional agar bisa terhindar dari tiga penyakit utama ekonomi, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketidakseimbangan NPI atau neraca pembayaran Indonesia. Pada masalah yang kedua, yaitu masalah jangka panjang, yaitu yang didefinisikan sebagai masalah pertumbuhan, merupakan kondisi di mana pengelolaan negara berkaitan dengan makroekonomi ini diupayakan untuk menyetir perekonomian atau mengelola perekonomian agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi. Hal ini pun dilakukan supaya dapat terhindar dari tiga penyakit utama ekonomi tadi, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ada beberapa sebab ketidakseimbangan neraca pembayaran Indonesia. Ketidakseimbangan dapat timbul sebagai akibat dari beberapa faktor, diantaranya kondisi alam atau kejadian alam, kegiatan ekonomi swasta, kegiatan kebijakan pemerintah sendiri dan asing, yang tentunya mengakibatkan berbagai perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Misalkan untuk kebutuhan ekspor dan impor yang dapat berubah-ubah karena kondisi atau musimnya, atau biasa disebut seasonal disequilibrium. Yang kedua, perubahan di dalam pendapatan sebagai akibat kebijakan harga, tingkat bunga, atau kesempatan kerja dari negara lain yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan atau cyclical disequilibrium. Yang ketiga, kemajuan teknik, misalkan ditemukannya karet sintetis. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan atau defisit negara penghasil karet alam. Dan selanjutnya aliran modal sebagai akibat kegiatan spekulasi. Selanjutnya kita akan diskusikan tentang kebijakan makroekonomi itu sendiri. Kebijakan makroekonomi ini berhubungan dengan sistem exchange rates, ya. Pengelolaan keuangan yang berbasis perbankan. Lalu kebijakan makroekonomi ini diantaranya langkah kebijakan fiskal, langkah kebijakan moneter, dan juga kebijakan perdagangan internasional. Nah, sistem exchange rates ini ada yang berhubungan dengan fixed exchange rates atau sistem kurs tetap penetapannya, ya, pengelolaan valuta asing, dan juga floating exchange rate, di mana kurs mengambang sesuai dengan kondisi pasar. Definisi nilai tukar atau exchange rate, ya, nilai tukar itu sendiri dipahami sebagai harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya.
atau dari satu nilai mata uang terhadap nilai mata uang negara lain. Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut dengan apresiasi atas mata uang asing. Penurunan nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang negara lain. Ada beberapa sistem nilai tukar ya, exchange rate, di mana sistem nilai tukar ini ditentukan oleh pemerintah, seperti sistem fixed exchange rate system. Ya, ini sistem nilai tukar yang ditahan secara bertahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Jika nilai tukar berubah terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya dalam batas-batas yang dikehendaki. Yang kedua, sistem nilai tukar freely floating exchange rate system. Sistem nilai tukar ini ditentukan oleh tekanan pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Yang ketiga, manage floating exchange rates, di mana sistem nilai tukar ini terletak pada fixed system dan freely floating, tetapi memiliki kesamaan dengan fixed exchange rates, yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi guna menjaga supaya nilai mata uang tidak terlalu besar perubahannya dan tetap dalam arah tertentu. Sedangkan bedanya dengan free floating, manage float masih lebih fleksibel terhadap satu jenis mata uang. Menurut Krugman, manage floating exchange rate ini dipahami sebagai sebuah sistem di mana pemerintah mengatur perubahan nilai tukar tanpa bermaksud untuk membuat nilai tukar dalam kondisi tetap. Yang keempat, page exchange rate system, di mana di sini sistem nilai tukar mata uang domestik dipatok secara tetap terhadap mata uang asing. Selanjutnya, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter merupakan serangkaian kebijakan makroekonomi terbuka yang bertujuan untuk mempengaruhi pengeluaran dan perubahan permintaan. Di sini kebijakan fiskal dipahami sebagai kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pengeluaran pemerintah atau penerimaan pajak yang di Indonesia sebagai atau disebut sebagai kebijakan APBN. Sementara kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah berkaitan dengan jumlah uang yang beredar, tingkat bunga yang ditetapkan, dan atau juga disebut kebijakan pasar terbuka. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Ini berkaitan dengan kebijakan penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah, yang tentunya bertujuan untuk stabilisasi atau pembangunan melalui pembentukan modal. Fungsi fiskal utama menyangkut dua program pokok, yaitu program stabilisasi ekonomi yang dilakukan terutama berkaitan dengan pengendalian pengeluaran pemerintah untuk mencapai keseimbangan anggaran negara. Yang kedua, program mobilisasi sumber daya domestik yang dilakukan melalui penerimaan negara dari pajak untuk membelanjai usaha-usaha pembangunan publik. Selanjutnya, kebijakan fiskal dipahami bersifat ekspansif dan kontraktif, di mana dalam hal sifat ekspansifnya itu dilakukan penaikan pengeluaran pemerintah dan juga penurunan pajak. Tentu ini memiliki tujuan, yaitu mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri, menaikkan pendapatan masyarakat, dan mendorong impor. Kebijakan fiskal lain yang bersifat kontraktif, ini ditujukan untuk menurunkan pengeluaran pemerintah, tetapi juga menaikkan pajak dengan tujuan mengurangi produksi dalam negeri, menurunkan
pendapatan masyarakat, dan menurunkan impor. Potensi perpajakan satu negara tergantung pada tingkat penghasilan real per kapita dari masyarakatnya. Yang kedua, tergantung juga pada derajat kesenjangan dalam distribusi penghasilan. Yang ketiga, struktur industri perekonomian dan pentingnya berbagai jenis kegiatan ekonomi. Yang keempat, tatanan sosial, politik, institusional, serta kekuasaan yang relatif bagi berbagai kelompok. Yang kelima, kompetensi administratif, kejujuran, dan integritas para aparat perpajakan. Kita lihat ilustrasi efek dari kebijakan fiskal yang ekspansif terhadap suku bunga. Jika di sini dipahami pemerintah melakukan atau mengeluarkan kebijakan pengeluaran pemerintah atau disebut government expenditure, ya, ini akan mengakibatkan adanya kenaikan juga pendapatan nasional, yang tentunya dengan pendapatan nasional ini dimungkinkan meningkat pula permintaan kredit. Tentunya permintaan kredit ini akan berhubungan dengan naiknya suku bunga, tingkat suku bunga. Ya, kebijakan menaikkan tingkat suku bunga ini tentunya ada efeknya. Ya, pertama, setiap pribadi mungkin melihat bahwa karena tingkat suku bunganya tinggi, si uang lebih baik di-save, ya, disimpan. Kalau uang beralih ke saving, biasanya investasi akan menurun karena uang banyak disimpan. Nah, kalau uang banyak disimpan, tentunya konsumsi juga akan menurun, ya. Consumption masyarakat. Nah, ketika konsumsi menurun, otomatis barang-barang tidak terjual, dan ini mengakibatkan pendapatan nasional juga turun, gitu ya. Selanjutnya, stabilisasi makroekonomi. Ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mengendalikan inflasi, memulihkan keseimbangan fiskal melalui penurunan pengeluaran pemerintah, peningkatan pajak, dan reformasi sistem keuangan. Dan yang ketiga, menghilangkan defisit neraca transaksi berjalan melalui pengendalian nilai tukar atau devaluasi yang mendorong ekspor. Selanjutnya kita masuk kebijakan moneter. Kebijakan ini berkenaan dengan pengendalian lembaga keuangan, di mana kebijakan penjualan dan pembelian secara aktif, misalkan penjualan atau pembelian kertas berharga oleh otorita moneter sebagai upaya sengaja untuk mempengaruhi perubahan keadaan uang. Kebijakan moneter dipahami juga sebagai kebijakan pembelian dan penjualan secara pasif atas kertas berharga yang timbul dari usaha mempertahankan struktur suku bunga tertentu. Hal ini mengakibatkan stabilitas harga saham atau ditujukan untuk memenuhi kewajiban dan komitmen pada pihak lain. Kebijakan moneter ini ada yang bersifat ekspansif dan yang bersifat kontraktif. Yang bersifat ekspansif bertujuan menambah jumlah uang yang beredar dan menurunkan tingkat bunga. Semua ini bertujuan untuk mendorong investasi, karena bunganya rendah, ya orang memiliki cara pandang mendingan berinvestasi, ya, usaha. Lalu menaikkan penerimaan masyarakat karena banyak yang dikerja, ada yang usaha, mendorong impor karena untuk menutupi kebutuhan pembangunan itu sendiri, dan mendorong arus keluar dan menurunkan arus masuk, ya, ke modal dalam jangka pendek.
Kebijakan moneter bersifat kontraktif, bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar dan menaikkan tingkat bunga dengan tujuan memperkecil investasi asing, terutama menurunkan penerimaan masyarakat, menurunkan impor, mendorong arus impor, dan mendorong arus keluar modal jangka pendek. Kebijakan moneter bekerja di dua variabel ekonomis, yaitu persediaan uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Penganut teori moneter menyatakan bahwa melalui pengendalian pertumbuhan persediaan uang beredar, pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi dan pengendalian inflasi. Selanjutnya, penyediaan uang yang lebih besar akan mendorong perluasan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan penghasilan yang memungkinkan masyarakat membeli lebih banyak barang dan jasa. Sebaliknya, penganut ekonomi Keynes menyatakan bahwa penambahan uang beredar akan meningkatkan ketersediaan dana pinjaman atau kredit, yang tentunya akan menurunkan suku bunga, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja dan penghasilan, menaikkan permintaan agregat, sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional bruto. Sebaliknya, di masa kelebihan permintaan dan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter restriktif, ya, yang menahan ekspansi permintaan dengan mengurangi jumlah uang beredar, menurunkan dana pinjaman, menaikkan suku bunga sehingga mendorong penurunan investasi dan menekan laju inflasi. Mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan di negara maju karena ada beberapa kondisi yang mendukung. Yang pertama, adanya pasar uang dan pasar kredit yang terorganisir, interdependensi secara ekonomi, dan berfungsi lebih efisien. Yang kedua, sumber daya keuangan secara berkelanjutan masuk dan keluar perbankan dan lembaga keuangan lain dengan intervensi minimum. Yang ketiga, suku bunga diatur oleh instansi pengendalian kredit maupun kekuatan pasar penawaran dan permintaan sehingga dapat konsisten dan seragam di berbagai sektor dan daerah. Dengan demikian, bank dan lembaga keuangan lain mampu menjadi perantara finansial yang dapat memobilisir tabungan dan mengalokasikan secara efisien pada penggunaan hal-hal yang produktif. Sebaliknya, pemerintah mengalami berbagai keadaan ya dalam menerapkan kebijakan moneter. Pertama, dikarenakan pasar dan lembaga keuangan tidak terorganisir dengan baik. Kemampuan mengatur persediaan uang mengalami kendala keterbukaan ekonomi sehingga penghasilan devisa sangat fluktuatif atau variabel sebagai sumber daya finansial di dalam negeri. Selanjutnya, persediaan uang sendiri sulit diukur dan lebih sulit juga dikendalikan bila terjadi substitusi mata uang, currency substitution, di mana mata uang asing digunakan sebagai alternatif penyimpanan nilai. Selanjutnya juga berkaitan dengan kebijakan moneter, sistem perbankan memfokuskan kegiatannya pada penyediaan kredit untuk perusahaan skala menengah dan besar di sektor manufaktur yang dianggap lebih layak. Sedang perusahaan kecil terpaksa mencari pinjaman dari rentenir dengan berbagai jumlah yang tinggi. Selanjutnya berlakunya sistem moneter ganda, yaitu pasar uang terorganisir, relatif lebih kecil dan sering dikendalikan dari luar yang sangat terikat oleh pembatasan formal atas suku bunga dan persyaratan finansial dari sektor industri modern. Selanjutnya, hubungan langsung antara suku bunga rendah dan investasi naik serta output meningkat tidak selalu terjadi. Ya, kita lihat KTPS investasi sering tidak mempertimbangkan suku bunga. Kebijakan pertumbuhan industri dengan
pembelanjaan inflatoir, yaitu kebijakan moneter ekspansif dengan defisit anggaran sehingga mengakibatkan suku bunga relatif real negatif ya. Laju pertumbuhan melebihi suku bunga nominal. Artinya suku bunga rendah akan mendorong investasi membelanjakan defisit fiskal yang dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan output industri. Kenyataannya terjadi kekakuan di sisi penawaran secara struktural. Artinya kenaikan sisi permintaan akan barang dan jasa tidak diimbangi oleh kenaikan pasokan atau penawaran. Karena jeleknya manajemen, tidak cukupnya bahan baku atau produk antara, kekakuan birokrasi pemerintah dalam memberikan izin, dan kurangnya interdependensi sektor industri. Akibatnya kelebihan permintaan menimbulkan kenaikan barang harga-harga dan inflasi yang kemudian diperburuk dengan kenaikan upah secara spiral ya, bertahap. Kebijakan perdagangan internasional (KPI) diartikan ya, kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dijalankan oleh satu negara baik langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah dalam perdagangan internasional. Tujuan kebijakan perdagangan internasional tentunya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk dan dari kondisi ekonomi atau perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Melindungi kepentingan industri dalam negeri, selanjutnya melindungi lapangan kerja di dalam negeri, dan menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment atau neraca perdagangan internasional. Selanjutnya, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, dan menjaga stabilitas nilai tukar atau kurs falas. Kebijakan lainnya berkaitan dengan perdagangan internasional, di sini kebijakan yang dapat menopang percepatan laju pembangunan ekonomi. Ini dilakukan dengan memungkinkan NSB memperoleh bagian dari apa yang menjadi manfaat perdagangan, ya. Meningkatkan laju pertumbuhan modal, meningkatkan industrialisasi, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan perdagangan internasional di bidang eksportir diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah dari transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor dari satu negara. Kebijakan ekspor lainnya berkaitan dengan kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, dibagi menjadi dua, kebijakan ekspor dalam negeri dan kebijakan ekspor luar negeri. Kebijakan ekspor dalam negeri seperti kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak, ya. Contohnya pajak ekspor atas CPO. Yang kedua, fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong meningkatkan ekspor barang-barang tertentu. Lalu yang ketiga, penetapan prosedur tata laksana ekspor yang relatif lebih mudah. Selanjutnya, yang keenam, pembentukan lembaga sebagai bond warehouse kawasan berikat Nusantara, di mana Bonds Island Batam, misalkan sebagai contoh, di Batam ada area kawasan berikat, ya, sebagai lembaga yang terintegrasi. Ada juga export processing zone dan lain-lain. Selanjutnya, larangan pembatasan
atau pembatasan ekspor, misalkan larangan CPO ya dari Perindak. Selanjutnya kebijakan ekspor di luar negeri, pembentukan International Trade Promotion ITPC di berbagai negara ya seperti Jepang, Eropa, Amerika dan lain-lain. Memanfaatkan General System Preferensi atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari NSB, ya seperti Indonesia sebagai salah satu penghasil UNTAD, ya United Nations Conference on Trade and Development. Selanjutnya kebijakan ekspor luar negeri lainnya adalah menjadi anggota Commodity Association of Producer seperti OPEC. Ya. Dan yang keempat menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Customer, ya berhubungan dengan konsumen dan pemilik kebijakan. Ya. Selanjutnya kebijakan impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut tindakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan tarif barrier dan kebijakan non-tarif barrier. Nah, tarif barrier di sini ada tarif rendah dari 0 sampai 5%. Dikarenakan untuk bahan pokok atau vital seperti beras, mesin, alat militer dan lain-lainnya. Yang kedua, tarif sedang antara 5 sampai 20% dikenakan untuk barang setengah jadi. Ya. Di mana negara belum mampu memproduksinya. Tipe yang ketiga adalah tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok. Ya. Kebijakan tarif dan efek-efek dari kebijakan tarif tersebut. Tarif merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dikonsumsi habis dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bea harga. Ya. Di sini besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan dengan CIF ya, dari barang tersebut. Selanjutnya kebijakan tarif dan efek-efek tarif. Tarif merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk ke dalam negeri untuk dikonsumsi. Yang kedua, dalam pelaksanaannya sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan menjadi pertama bea masuk, lalu berkaitan dengan berapa tarif dan efek-efek dari tarif tersebut. Ya. Tarif merupakan pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang dimaksud yang masuk untuk dikonsumsi habis dalam negeri. Dalam pelaksanaannya, sistem pungutan tarif bea masuk dapat dibedakan sebagai berikut. Ya. Pertama, bea harga merupakan pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CIF. Bea spesifik, pungutan bea spesifik ini didasarkan pada ukuran atau satuan tertentu dari barang impor di Indonesia. Sistem tarif ini digunakan misalkan dari tahun 91, ya ini ada biaya-biayanya. Nah, bicara tentang tarif, ya tarif nominal juga merupakan
tempat mengumpulkan investasi ya. Selanjutnya tarif normal dan tarif proteksi yang efektif ya. Berkaitan dengan tarif proteksi yang efektif, di sini disebutkan sebagai effective rate of protection, yaitu keahlian value added manufaktur yang dapat terjadi dikarenakan perbedaan antara persentase tarif minimal untuk barang-barang CBU dengan tarif normal untuk bahan baku input importirnya adalah CKD. Inflant Industry Agreement ini merupakan pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia banyak dilandasi pada Infant and Industry Agreement ya. Selanjutnya Infant Industry Agreement merupakan suatu kebijakan yang dapat melindungi industri-industri dalam negeri yang baru dengan proteksi edukatif sehingga dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kebijakan lainnya adalah kebijakan non-tarif barrier, ya, instrumen kebijakan dari non-tarif. Yang kedua, sistem kuota dan efek-efek kuota. Yang ketiga, sistem subsidi. Demikian pembahasan kita kali ini berkaitan dengan apa yang kita bahas, yaitu masalah dan kebijakan pembangunan di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.